bertemu kita lagi. Gimana suatu kalian? Baik-baik aja? Gimana Ayah? Apa kabar hari ini? Baik sekali. Nah, kan kemarin kan di akhir-akhir itu kita ngomongin juga tentang cinta itu bukan utang-utangan, bukan hitung-hitungan. Nah, tapi karena durasi ya, jadi kita langsung tanya aja. Maksudnya Ayah itu waktu itu ngomong kayak gitu apa sih gitu kan? Balik lagi dulu kepada cinta itu apa? Cinta itu rasa. Kan gitu. Rasa itu buta, bisu, dan tuli. Kalau bahasa Jawanya itu budek, bisu, picek. Artinya memahami rasa itu atau untuk mengerti tentang rasa, kita harus memejamkan mata. Atau dalam bahasa Jawa itu micek. Micek itu bukan picek, tapi memejamkan mata. Kemudian menutup mulut kita. Artinya apa? Diam. Kemudian menutup telinga kita. Artinya tidak mendengarkan suara dari luar. Yang kita dengar, yang kita lihat, itu adalah yang dari dalam. Makanya kita harus merem, menutup mata, menutup telinga, merasakan yang di dalam. Karena apa? Karena rasa itu buta, bisu, dan tuli. Sekarang, apa hubungannya dengan utang-utangan dan hitung-hitungan, kan begitu? Cinta itu rasa. Rasa itu memberi, tidak pernah berhitung. Misalnya nih kamu nih, merasakan sesuatu, pernah dihitung nggak? Rasamu pernah memperhitungkan itu nggak? Pernah. Memang rasa itu nggak pernah hitung-hitungan. Tidak pernah utang-utangan, kontan. Misalnya, kemarin ayahnya bilang, ketika buah asam menyatu dengan lidahmu, timbul rasa asam. Kontan, nggak pakai utang. Jadi yang dimaksud adalah tidak utang-utangan dan tidak hitung-hitungan itu, rasa itu tidak pernah seperti itu. Selalu memberikan saat itu, tidak pernah besok-besok. Ketika itu dihubungkan dengan sebuah relasi dalam kehidupan, apapun itu tentang cinta. Kalau cinta itu bukan hanya kaitan dengan perbuatan antar misalnya seorang laki-laki dan perempuan dalam pengertian orang yang mau menjalin relasi cinta dalam pengertian mau jenjang pernikahan. Bukan hanya itu, cinta itu sangat luas. Cinta antara anak dan orang tua dan anak, cinta antara suami dan istri dan suami, cinta antara seorang pemimpin dan yang dipimpin. Intinya banyak, karena cinta itu sangat luas. Dalam hal itu yang perlu dilakukan apa? Misalnya kita sebagai, contohnya ayah nih, sebagai orang tua dengan Dani, sebagai anak. Bagaimana ayah sebagai orang tua itu mencintai anak, menyayangi anak, mengasihi anak. Itu tidak hitung-hitungan. Artinya apa? Ikhlas. Itu maksudnya. Tidak hitung-hitungan itu artinya apa? Ikhlas. Dan tidak utang-utangan. Tidak berhutang. Kamu tidak berhutang pada ayahnya terhadap sesuatu. Kamu juga tidak berhitung terhadap ayahnya terhadap sesuatu. Ayahnya juga tidak menghitung apa yang ayahnya lakukan untuk kamu. Sebaliknya ayahnya juga tidak meminta kamu untuk menghitung apa yang telah ayahnya lakukan. Kalau itu yang terjadi, itu bukan cinta. Bukan cinta dalam arti yang sesungguhnya. Jadi mengasihi, menyayangi, mencintai itu ya harus ikhlas. Ya los gitu aja. Nggak pakai mikir-mikir. Perlu ini ya lakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Itu saja. Jadi nggak pakai mikir terlalu panjang. Harus begini, harus begitu. Nanti kalau kamu begini atau begitu, itu namanya ya gimana kalau begitu itu. Jadi kalau melakukan ya ikhlas. Jadi harus ikhlas dalam arti yang sesungguhnya. Beneran ikhlas. Bukan ikhlas diucap. Ikhlas dalam tindakan. Ikhlas dalam ucapan ya dalam tindakan. Karena rasa itu ikhlas. Rasa yang sesungguhnya atau rasa yang sejati itu ikhlas. Ikhlasnya ikhlas. Oh gimana? Ikhlasnya ikhlas, kita menjadi meniru itu untuk apa? Ikhlas. Dalam ucapan ikhlas. Dalam tindakannya apa? Ya ikhlas. Maka sebelumnya hanya bilang, rasamu, unimu, tumindamu, siji. Gitu loh. Rasanya ikhlas. Nah ucapannya gimana? Ya harus ikut rasanya. Apa? Ikhlas. Tindakannya gimana? Ya harus ikut rasanya. Apa? Ikhlas. Itu yang baru disebut benar. Ikhlas yang sesungguhnya itu ya itu. Bukan ikhlas hanya ucapan. Bukan. Makanya tidak hitung-hitungan dan tidak utang-utangan.
dalam hal apapun. Itu yang ayahnya maksud. Berarti kalau masih diungkit-ungkit itu kan berarti hanya ikhlas omongan doang, tindakannya enggak ya? Bisa diungkit-ungkit, aku tuh udah pernah gini gitu kan. Itu akan menyiksa. Misalnya nih, ayahnya selalu memikirkan yang ayahnya lakukan untuk kamu, tidak dengan kesungguhan dan keikhlasan yang sesungguhnya berdasarkan rasa, itu akan menyiksa. Kenapa? Akan mengingat-ingat sesuatu yang sudah lewat. Ayahnya kemarin bilang, ketika sebuah perbuatan cinta dalam pengertiannya adalah perbuatan yang benar, yang baik, yang bermanfaat, itu jangan pernah kamu ingat-ingat. Kenapa? Ketika sebuah perbuatan cinta, mengasihi, menyayangi, ikhlas, dan sebagainya itu diingat-ingat, maka kamu tidak akan pernah lagi berbuat hal yang sama. Karena itu akan kamu catat, oh ayah udah berbuat sebuah kebaikan sama Dani begini, ingat terus. Akhirnya apa? Ayahnya akan berbuat yang lebih baik enggak? Tidak. Karena apa? Hanya ingat itu. Menghambat untuk berbuat baik. Makanya harus ikhlas. Sesuatu yang sudah terjadi bermanfaat, baik, bernilai, itu harus kita segera lupakan. Maka jangan dihitung. Tetapi ada yang harus kamu hitung. Ya, ada satu hal yang harus kamu hitung. Ketika kamu berbuat yang tidak benar, kamu berbuat menyakiti orang lain, kamu berbuat jahat pada orang lain, itu harus kamu ingat baik-baik. Kenapa? Kenapa itu harus diingat baik-baik? Karena satu perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, yang pernah kita lakukan, kita selalu ingat, maka kita akan hati-hati ketika kita mau berbuat sesuatu yang menyimpang. Kita akan hati-hati. Maka ada pepatah tuh, ketika kamu berbuat baik, tulislah di atas pasir. Ketika kamu berbuat jahat, pahatlah di atas batu. Kenapa dipahat di atas batu ketika berbuat jahat? Supaya kamu ingat bahwa kejahatan, perbuatan yang tidak benar itu merugikan, tidak baik, tidak bermanfaat, dan membuat diri kita tidak damai. Itu yang harus kita tahu. Tapi kadang banyak ya, kayak mungkin Dani sendiri ya, ketika Dani itu memberikan sesuatu gitu kan, ayo kan aku kan udah ngasih ini, tapi kok kamu kayak gitu sih sama aku, itu kan berarti sama aja. Gimana kalau menurut ya itu secara umum ya normal lah. Sebagai manusia normal ketika melakukan sesuatu yang baik itu mengharapkan sesuatu yang juga baik. Itu wajar. Semua orang ya punya pemikiran seperti itu. Tetapi ketika kamu berbuat baik, kemudian respon itu sebaliknya. Kalau itu kamu pikir sebagai sebuah kerugian, maka kamu sudah berhitung untung dan rugi. Ketika kamu sudah berhitung untung dan rugi, maka kamu tidak punya keikhlasan. Kalau kamu tidak punya keikhlasan, itu akan menyengsarakan kamu. Sudah berbuat sekali, hanya bilang, ketika hanya sudah berbuat dan itu bernilai bermanfaat, kalau bahasa Inggrisnya forget it. Lupakan. Entah itu nanti dapat respon baik ataupun tidak, itu tidak usah dipikirin. Kenapa? Supaya kamu nggak terbebani dengan sebuah perbuatan baik. Perbuatan baik kok kamu hitung-hitung. Kalau kamu berbuat baik kok kamu hitung-hitung, kan lucu. Katanya orang itu diharapkan berbuat baik. Loh, berbuat baik kok dihitung-hitung? Jangan pernah menghitung perbuatan baik, perbuatan cinta. Jangan dihitung, lakukan saja. Gitu loh, nggak usah ngitung-ngitung. Hasilnya apa? Nggak usah dipikirin. Itu yang harus kita tahu. Menurut ayah itu, apakah uang itu bisa membeli cinta? Kan banyak tuh. Uang itu benda atau bukan? Benda. Uang itu bisa membeli benda. Kalau uang untuk membeli benda yang kamu anggap itu adalah cinta, ya cintamu adalah pada benda. Tapi kalau kamu membeli cinta dalam pengertian rasa, uangmu segudang nggak bisa membeli itu. Karena rasa tidak pernah terbeli dengan namanya uang. Rasa itu merdeka, pribadi, dan itu adalah rasa. Dan itu tidak bisa terbeli dengan uangmu segudang. Karena itu bukan uang. Tapi kalau cinta dalam pengertian adalah benda, ya bisa uang itu benda. Benda yang untuk beli benda. Kalau rasa dibelinya pakai apa? Ya pakai rasa. Membeli rasa dengan apa? Ya dengan rasa.
Kalau kamu mencintai, dicintai, harus membayarnya pakai apa? Pakai rasa cinta. Jadi benda ketemu benda, rasa ketemu rasa. Itu nggak bisa rasa dibayar dengan benda, nggak bisa. Mau sampai kapan nggak bisa. Itu dulu. Loh, iya. Keren. Nah, kalian jangan lupa suruh pacar-pacar kalian, teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian buat tonton ini. Ya kan, ingat cinta itu bukan hitung-hitungan, bukan utang-utangan, tapi bukan berarti semuanya itu diartikan hitung-hitungan dan utang-utangan. Karena ada beberapa hal yang harus berbagi, beban dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa nantikan episode selanjutnya kira-kira bahas apa ya. Kali ini nggak dikasih clue, kita akan memberikan surprise ke kalian. Oke. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like, kalian share ke teman-teman kalian, dan kalian jangan lupa tuturin di bawah ke komen ya, kalian pingin apa atau kalian menyampaikan apa aja boleh deh. Dan jangan lupa terakhir tuturin aja